ini hasilnya nastar Taiwan. Ini dia bahan untuk membuat nastar Taiwan. Yang pertama ada 330 gram tepung terigu protein rendah, kemudian ada 75 gram gula halus, dan di sini ada 150 gram margarin. Ini pakai Blue Band yang khusus buat kue. Terus ada 100 gram butter. Ini pakai yang merek Ancor, nggak tahu ya pronunciation gimana. Terus abis itu ada 40 gram susu bubuk. Terus ada juga tepung maizena 60 gram. Dan ini ada 2 butir kuning telur omega. Dan ini nanti 1 butir telur kuningnya aja buat olesan. Terus juga ada pewarna makanan yang warna hijau, jadi nanti dipakai buat daunnya ya, adonan daun. Terus ada juga vanila, ada vanila, nanti pakai sedikit aja, 1 sendok teh aja gitu. Yang pertama masukin dulu 2 butir kuning telur, habis itu masukin margarinnya, butter. Ini kemarin setengahnya udah dibikin, jadi ini pas setengah lagi tuh 100 gram karena berat totalnya tuh 200 gram. Terus abis itu kita masukin gula halusnya juga. Nah habis itu kita aduk-aduk dulu. Diaduknya sampai tercampur rata aja ya. Oh iya, lupa masukin vanilanya sedikit aja, kira-kira 1 sendok teh atau kurang, sesuai selera. Kalau udah kira-kira kayak gini, udah tercampur merata, kita mau tambahin terigunya. Mungkin setengah dulu kali ya, setengah dulu. Terus susu bubuk, ini aku pakai Denko. Terus juga tambahin maizenanya. Kita aduk lagi. Oh, aduknya juga boleh pakai spatula ya, atau pakai mixer juga boleh, pakai kecepatan rendah. Nah, kita bisa lanjutin pakai tangan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Nah, kalau adonannya udah jadi kayak gini, udah tercampur, kita mau timbang 100 gram buat dijadiin adonan daun. Nah, udah 100 gram pas. Terus kita mau tambahin pewarna makanan ya. Ini yang warna hijau tua, jadi pakainya 5 tetes aja. Nah, terus habis itu kita aduk dulu. Nah, warnanya udah cantik kayak gini ya, warnanya hijau daun. Kita nanti akan timbang ini sekitar 2,5 gram. Buat 1 nastar itu kira-kira adonan daunnya sebanyak 2,5 gram. Dan kita mau timbang sekitar 2,5 gram. Oh, dan boleh dibulet-buletin sekalian.
Nah, ini udah selesai buat daunnya. Sekarang kita mau nimbang. Kita tutupin dulu ya. Sekarang kita mau nimbang yang buat adonan nanasnya. Ini nanti ditimbang seberat 17 sampai 18 gram. Jadi kita mau timbang dulu ya. Oh, aku lupa. Jadi mendingan sambil nimbangin ini sekalian dimasukin sama selai nanasnya. Ini selai nanasnya tuh udah ditimbangin juga sekitar 6 sampai 7 gram ya per selai nanas. Jadi abis kita nimbangin adonannya, kita bisa langsung masukin aja selai nanasnya. Ya, kira-kira kayak gini aja, dan dibikin sampai adonannya habis ya. Nah, jadi udah disiapin semua. Ini yang buat daunnya, ini yang buat nanasnya. Udah ada selai nanasnya juga di dalam. Dan sekarang aku punya cetakan nastarnya. Di sini ada 4 bentuk ya. Ada 4 bentuk berbeda. Aku beli di toko online aja. Masukin dulu daunnya di atas, agak ditekan, nggak apa-apa. Terus adonan ininya di bawah sini. Jadi masukin. Terus udah gitu ditekan yang kuat. Tapi jangan sampai geser ya. Jangan sampai geser. Terus kalau udah, kita keluarin pelan-pelan. Nah, jadinya kayak gini. Cantik kan? Imut. Oke, jadi satu. Kita lanjutin prosesnya. Nah, hasilnya kayak gini. Cantik. Nanti kita cobain cetakan yang lain, yang bentuk lain. Ini aku udah cobain semua cetakannya, ada 4. Yang pertama yang bentuknya kayak gini, yang kedua tuh yang kayak gini, mirip sama yang ini, kayak ini sama ini mirip, tapi yang ini lebih kecil-kecil garis-garisnya, yang ini agak gede. Terus yang keempat tuh cetakannya kayak gini. Jadi kalian suka yang mana? Kalau aku sih suka yang ini nih, kayaknya bagus gitu, imut gitu. Tapi bagus semua sih. Dan masih ada adonan sedikit lagi, mau dilanjutin dulu. Ini aku mau manasin oven dulu, 150 derajat, api bawah selama 10 menit. Kira-kira 10 atau 15 menit kita panasin dulu. Dan ini loyangnya udah aku olesin margarin. Ini aku alasin pakai yang tadi bekasnya buat nyetak-nyetak. Terus kita pindahin nastarnya dulu ke loyang. Madepnya gimana ya? Gini aja kali ya? Galau amat. Nah, ini kalau udah panas, kita mau panggang dulu nastarnya. Ini nggak usah dipakein kuning-kuning telur dulu ya, langsung aja kita panggang pakai api bawah aja selama 15 menit ya.
15 menit aja dulu. Kita tungguin. Kalau udah 15 menit pakai api bawah, kita ganti pakai api atas selama kira-kira 10 menit. Atau bisa menyesuaikan sama ovennya masing-masing ya. Dan kita masih belum ngolesin kuning-kuning telurnya di atasnya. Jadi kita tunggu 10 menit, habis ini baru kita olesin dan dipanggang lagi sekitar 5-10 menit. Jadi ini udah selesai 2 kali pemanggangan dan aku keluarin. Terus ini aku mau kasih warna kuning. Ini cuma pakai kuning telur omega, nggak dicampur apa-apa. Nanti begitu popnya udah panas, ini udah selesai, dipanggang lagi sekitar mungkin kayak 5-10 menit tergantung ovennya. Pakai apinya bisa atas bawah juga, yang penting sambil dicek ya, sering dicek, takutnya gosong. Nah ini jadinya kayak gini, totalnya ada 39 dan udah dimakan 3, jadi sisanya 36. Dan ini pas banget buat isi 4 box, karena 4 boxnya, karena 1 boxnya isi 9 nastar ya. Dan ini kita mau press pakai ini, jadi dinyalain dulu 2 menit, 1-2 menit. Terus ini nanti packnya ke atas ini dan dikasih tray juga. Nih. Nah ini udah dibungkusin, terus mau dimasukin ke kotaknya. Kotaknya ini beli di e-commerce juga. Satu kotak ini tuh harganya sekitar 3.500 dan cara bukanya tuh ditarik ini ya. Jadi kita mau isi dulu 1 box, isinya 9 nastar. Kalau udah tinggal ditutup aja. Nah ini hasilnya nastar Taiwan.